Gimana sih praktek nulis kutipan dengan benar supaya nyambung dengan daftar pustaka secara otomatis? Oke, penasaran? Simak terus. Praktek menulis kutipan dengan benar supaya menyambung dengan daftar pustaka secara otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya kalian sudah menyiapkan proposal skripsi atau paper atau karya ilmiah yang ingin kalian siapkan ya. Kemudian kalian yang kedua skrip tersebut membutuhkan referensi dari mana? Misalkan jurnal internasional ya. Oke. Dalam hal ini saya contohkan paper saya. Ini paper saya ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian di sini saya highlight kuning karena masih membutuhkan teks, maka saya kasih tanda di sini masih membutuhkan teks. Maka caranya bagaimana? Maka saya sudah menyiapkan jurnal yang ingin saya gunakan sebagai referensi, maka saya akan mengutip statement yang ada dalam jurnal ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan kutipan tidak langsung. Karena kalau menggunakan kutipan langsung seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, maka akan terdeteksi sebagai plagiat. Nah, saya gunakan kata kunci sebagai adalah scanning elektron. Ya. Nah, di sini maka ada kata di sini kalimat the morphology and chemical composition. Ya, ini saya blok sampai sini. Nah, statement inilah yang akan saya gunakan untuk paper saya. Maka caranya bagaimana? Caranya saya ketik dulu di sini. Kalimat awal ya. Nah, kalimat awal seperti ini. Ini tulis oleh Binu. Ya. By Binu et al. Et al itu adalah et alia, menandakan bahwa paper ini ditulis lebih dari satu orang. Maka apabila kita ingin mengutip, maka kita nggak boleh langsung seperti ini kemudian langsung ditempel ke paper kita. Itu namanya plagiat. Nah, bagaimana tidak supaya kita nggak dicap oleh plagiat oleh software Turnitin atau software plagiarism checker? Maka kita harus memproduksi kalimat baru ya. Di sini tentunya kita sudah mempunyai pengetahuan tertentu, pengetahuan umum ya tentang penelitian yang akan kita lakukan itu. Nah, dalam hal ini ada kata kunci di sini adalah scanning electron microscopy. Ya, maka saya produksi kalimat baru dengan seperti ini. According to Binu et al. Ya, menurut Binu, maka ini scanning electron microscopy, saya copy di sini. Ini dikenali dengan istilah SEM ya. Is used to ya, digunakan untuk apa? To characterize. To characterize apa? Morphology and chemical composition of the nanoparticle. Nah, ini sebuah kalimat baru. Kalimat ini bisa kalian masukkan ke dalam paper kalian atau skripsi kalian. Atau bisa juga menggunakan kalimat yang kedua. According to Binu et al, scanning electron microscopy is employed to characterize the structural morphology and chemical composition of the nanoparticle. Nah, seperti ini. Ya, ini dua kalimat mana-mana yang kamu pakai, satu atau dua. Misalkan menggunakan ini ya. Saya masukkan ke dalam teks saya. Nah, di sini ya. Oke. Dah, ini statement. Statement ini harus ada referensinya. Namanya saja kutipan kan? Maka kita harus dukung. Kita mengutip dari mana? Nah, kita mengutip dari Binu et al. Nah, ini. Maka judulnya kita copy, kemudian kita masukkan referensinya di sini. Dengan cara ketik insert citation dalam references di Microsoft Word dan masukkan. Nah,
masukkan. Nah, sudah muncul, ngeklik OK. Nah, misalkan kita juga ingin menggunakan referensi lebih dari satu, jadi kita bisa hapus dulu misalkan ya, bisa satu, kemudian sini ini BINU, kemudian kata kunci SAM. Nah, banyak sekali yang sudah saya masukkan di sini menggunakan SAM. SAM. Ini scanning elektron mikroskopi, kita juga bisa masukkan di sini. Maka nanti akan muncul dua referensi, BINU et al dan Haider et al. Titik seperti itu. Nah, inilah salah satu teknik ya, atau gimana sih prakteknya. Nah, ini prakteknya seperti ini. Kemudian apabila proposal kamu atau paper kamu dalam bahasa Indonesia, itu lebih mudah. Caranya bagaimana? Caranya tinggal ini terjemahkan ya, tinggal diterjemahkan saja. Jadi misalkan menurut BINU dan kawan-kawan et al itu diterjemahkan dengan kawan-kawan, kemudian scanning elektron mikroskopi SAM ini, biasanya kalau Indonesia itu singkatan atau akronim, setiap kata itu hurufnya besar, bergantung aturan jurnal masing-masing. Ada yang menentukan seperti ini, ada yang tidak. Kalau di proposal skripsi saya rekomendasikan seperti ini. Menurut BINU dan kawan-kawan, scanning elektron mikroskopi itu digunakan untuk mengkarakterisasi struktur, morfologi, dan komposisi kimia nanopartikel seperti ini ya. Tinggal di copy ya, kemudian kalian masukkan ke teks bahasa Indonesia. Nah, ini saya sudah siapkan contohnya ya, contoh eksperimental seperti ini, bahan sintesis, kemudian ini kurang ya, teksnya kurang, ini masukkan kan. Jadi saya ingin mereferensi ternyata BINU ini menggunakan SAM untuk mengkarakterisasi struktur morfologi. Maka caranya bagaimana? Caranya sama, insert citation, kemudian masukkan, ini harus ini dulu. Insert citation, judulnya dimasukkan, kemudian keluar satu citasi. Apabila kita ingin membuat dua kutipan, maka kita ulang ya, tinggal langsung klik, misalkan BINU yang pertama ya, kemudian kita gunakan kata kunci lagi, scanning elektron nggak bisa muncul, berarti menggunakan SAM. Ini SAM image. Nah, misalnya kita mau menggunakan referensinya Rashid ya, maka kita bisa menuliskan Rashid, kemudian kita klik OK. Nah, maka ada dua referensi di sini. Nyambungnya bagaimana? Nyambungnya, jadi ketika kalian menulis daftar pustaka, proposal kalian sudah selesai, maka daftar pustakanya juga harus selesai. Jangan sampai kalian menulis daftar pustaka itu kemudian setelah selesai menulis proposal itu keliru, itu kalian akan sangat kerepotan. Maka yang benar adalah menulis proposal skripsi, maka daftar pustakanya ya selesai gitu. Selesai menulis proposal, selesai pula daftar pustakanya. Caranya insert bibliografi, maka akan keluar referensi yang telah Anda masukkan. Nah, seperti inilah contohnya ya. Jadi ini akan sangat membantu, ini akan sangat memudahkan bagi siapapun, terutama kalian yang sedang mengerjakan proposal skripsi
atau mengerjakan skripsi dan membutuhkan referensi yang banyak. Semakin banyak referensi yang relevan tentunya akan semakin bagus, terutama dari jurnal internasional. Oke? Jelas ya? Nah, itulah tips praktek menulis kutipan dengan benar supaya nyambung dengan daftar pustaka di proposal skripsi kalian atau di karya tulis kalian. Nah, semua itu bisa diterapkan di semua jenis tulisan. Oke, bagi kalian yang sekarang sedang nulis proposal skripsi, ngerjain skripsi, atau nulis paper, nggak usah ragu. Subscribe saja supaya kamu bisa dapetin update-update dari channel ini. Dan sekalian cocol tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Sekali lagi supaya kamu dapat update rutin mengenai tips seputar belajar skripsi dari nol. Bagikan juga video-video di channel ini kepada teman-teman kamu supaya membantu teman-teman kamu yang sedang mengerjakan skripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.